Ya, Bang Todung tadi Bang Todung sempat menyinggung ada 1.400 warga negara Indonesia yang ada di Norwegia dan Islandia. Nah, boleh Ya, diceritakan Bang Todung, mereka itu rata-rata profesinya apa di sana? ya macam-macam ya. Banyak yang bekerja pada perusahaan-perusahaan minyak. Ya, Mhm. sini kan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Kemudian banyak juga bekerja pada perusahaan pembangkit tenaga listrik. Hmm. Karena di sini sangat maju ya energi terbarukan mereka. Ya, apakah itu hydropower, apakah itu solar energi ya, apakah itu wind power ya. Nah, kalau di Islandia itu ada geothermal. Nah, di sini gudangnya Hmm. gudangnya industri energi terbarukan. Kemudian juga banyak yang bekerja di sektor jasa, ya, apakah jasa keuangan, ya, digital, ya, komunikasi, dan juga banyak perempuan Indonesia di sini bekerja sebagai caregiver, ya, di rumah-rumah apa namanya asuhan jompo, ya, Hmm. di rumah sakit jadi nurse, ya. Nah itu juga banyak. Tapi juga banyak yang sudah menikah dengan orang Norwegia, ya. Nah, banyak juga yang sudah mengganti keluarga negara mereka menjadi warga negara Norwegia karena mereka menikah dan punya anak di sini. Hmm. Tapi banyak juga yang ya tetap bertahan sebagai warga negara Indonesia. Ya. Nah, ini bervariasi lah profesinya mereka itu. Ya. Hmm. Banyak juga yang apa namanya sekolah di sini. Ya. Karena sekolah di Norwegia juga cukup dikenal, ya, terutama untuk sekolah dalam bidang energi terbarukan, pertambangan, dan penangkapan ikan. Karena di sini kan yang namanya fish farming itu sangat maju. Hmm. Jadi orang Indonesia juga belajar mengenai fish farming di sini. Baik. Dari 1.400 warga negara Indonesia, apakah saat ini semuanya sudah menerima vaksin, Bang Todung? Oh, banyak kan sudah menerima vaksin. Di sini kan relatif ya sudah sekitar 80% ya Hmm. itu sudah vaccinated ya. Nah, belum tentu semuanya 2 kali, tapi ya minimal 1 kali sudah terima vaksin. Ya. Baik. Lalu bagaimana kerukunan warga negara Indonesia di sana, Bang Todung? Apakah ada kegiatan yang dilakukan kedutaan untuk bertemu mereka semua? Ya, kita sih dalam acara-acara tertentu seperti 17 Agustus, Mhm. ya, Hari Kemerdekaan, atau Idul Fitri, ya, Idul Adha, Hari Natal, ya, Galungan, ya, itu selalu ngumpul, ya, selalu ngumpul. Jadi ya kita Hmm. bikin acara bersama, sholat Id bersama, ya, kemudian ibadah Natal bersama, makan bersama, ya. Nah, itu tempat apa waktu-waktu di mana kita bisa berkumpul satu dengan yang lain. Hmm. Jadi tapi secara kecil ya, komunitas kecil ya banyak pertemuan-pertemuan ya. Misalnya masyarakat apa yang beragama Kristen itu mereka kan selalu ada apa eh, pertemuan-pertemuan setiap minggu ya Hmm. di gereja mereka. Masyarakat yang beragama Islam tentu ada pengajian-pengajian yang rutin dilakukan. Yang Bali juga begitu. Nah, selain itu ya tentu ya tergantung pada profesinya mereka. Ya, kadang-kadang ya teman-teman yang punya profesi sama seperti insinyur, ya perminyakan, ya mereka suka ngumpul sesama mereka. Hmm. Ibu, ya kita tahu sendiri pasti arisan, ya pasti ya jalan-jalan ya dari satu tempat ke lain tempat. Baik, berarti semua masyarakat di Norwegia maupun Islandia masih menjaga hubungan baik ya, Bang Oh Todung ya, ya. ya, ya, ya. Mhm. Ya, Bang Todung sejak ditunjuk sebagai Dubes Republik Indonesia, apa saja mungkin prestasi yang sudah ditorehkan selama di sana dan program-program apa yang sudah dijalankan? Saya bisa cerita satu misalnya ya. Mhm. Ada kerjasama pendidikan yang berlangsung antara Universitas Gajah Mada dengan Akbar University. Itu setiap tahun ada pertukaran mahasiswa, ada pertukaran dosen, ada penelitian bersama yang dilakukan, ada juga yang
kuliah mengambil master dan PhD, ya, studi doktoral di sini. Itu satu misalnya. Kemudian juga ada pelatihan mengenai hydropower. Ya. Nah, kita sudah melakukan pelatihan untuk teman-teman dari PLN, SDM, ya, Kementerian Pertambangan, ya, mineral dan sumber daya mineral, kemudian dengan Universitas Bung Hatta, ya, dan yang lain-lain. Jadi ada pelatihan online, karena kan tidak bisa pelatihan physical seperti dulu. Jadi dilakukan online. Nah, kemudian di sini juga ada Indonesia Norway Society yang kita bentuk. Jadi masyarakat Indonesia dan Norway, ya, yang sudah saling kenal, apalagi hubungan diplomatik kita sudah 71 tahun, itu kan sudah banyak yang pulang balik Jakarta, Oslo, ya, sudah banyak yang menikah satu dengan lain, ya, nikah campuran, ya, sudah banyak yang menetap di Indonesia, sudah banyak yang menetap di sini, sudah banyak yang berbisnis bersama-sama. Nah, ini kita satukan dalam satu wadah yang disebut Indonesia Norway Society. Nah, inilah tempat mereka berkumpul untuk membahas, mendiskusikan ide-ide apa yang mereka bisa lakukan untuk Indonesia dan Norwegia. Ya. Nah, ini antara lain yang sudah kita lakukan. Nah, tentu banyak lagi yang sudah kita lakukan, ya, dengan pihak Norwegia, ya, karena hubungan bisnis kita juga cukup banyak. Ya. Indonesia kan banyak juga membeli produk-produk dari Norwegia. Ya. Nah, Norwegia juga banyak juga mengimpor produk-produk dari Indonesia. Ya, kalau Anda mau minum kopi di sini, ya bisa minum kopi Indonesia juga di sini. Ya. Jadi itu ada, ya. Apakah itu kopi Aceh, kopi Mandailing, kopi Papua, ya, kopi Jawa. Nah, itu ada di sini. Jadi ya hubungan itu sudah cukup lama dan banyak sekali. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk dari hubungan bilateral antara Indonesia dengan Norwegia dan Islandia, ya, Bang Todung, ya. Ya. Itu salah satunya tadi Bang Todung ceritakan adalah Norway Society, INS, yang baru dibentuk 15 September. Ya, Indonesia Norway Society. Ya, yang baru dibentuk 15 September 2021. Ini apa-apa saja yang akan dilakukan INS ini ke depannya, Bang Todung? Mungkin bisa dijelaskan lebih. Ya, sebetulnya ini sudah direncanakan sejak tahun 2019. Tapi kan waktu kita mau membuat peresmian, ya, pada tahun 2020 tiba-tiba ada lockdown, ya, ada pandemik. Jadi tertunda baru ya 2 minggu yang lalu kita bisa mengadakan itu. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Ya sebetulnya sih banyak akan mereka lakukan. Salah satu yang mereka sedang bahas sekarang adalah bagaimana membantu Provinsi Sumatera Barat untuk program Waste to Energy. Jadi mengolah sampah-sampah, ya, yang ada di Sumatera Barat, kemudian mengkonversi sampah-sampah itu menjadi listrik, ya, sehingga tidak lagi menggunakan batu bara, tidak lagi menggunakan minyak. Jadi bagaimana memproduksi listrik yang bersih, ya. Nah, ini salah satu. Nah, mungkin juga mereka akan membahas mengenai kerjasama pendidikan, ya. Nah, itu juga sangat mungkin dilakukan, ya. Nah, banyak yang lain yang bisa dilakukan, tapi tentu ya yang mesti bicara mengenai ini kan bukan saya, karena ada ketuanya. Ketuanya adalah mantan Dubes Norwegia untuk Indonesia, Bjorn Blokhus. Ya. Nah, dia menjadi ketua Indonesia Norway Society.